Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kali ini Al-Ghazali berpesan khusus bagi orang-orang yang menuntut ilmu atau para pelajar yang tidak mengamalkan ilmunya. Belajar akan tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Ilmunya hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta untuk tujuan hal-hal yang berbau keduniaan. Anak-anakku semuanya, orang yang seperti ini beranggapan bahwa ilmu yang tidak diamalkan dapat juga menyelamatkan dirinya. Ia beranggapan bahwa ilmu tidak perlu diamalkan. Ini merupakan i'tiqad ahli falsafah atau ahli filsafat. Ya Allah, subhanallahil azim. Orang yang berpendapat demikian ini, anak-anakku semuanya, sama sekali tidak mengerti bahwa ada hujjah yang menentang pendapatnya yang sangat salah itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhu Allahu bi'ilmi. Manusia yang paling berat siksanya kelak pada hari kiamat nanti adalah orang yang alim, yang ilmunya tidak diberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai anakku semuanya, janganlah engkau sampai miskin amal. Juga jangan sampai tidak melakukan perbuatan baik. Yakinlah, sesungguhnya ilmu yang tidak diamalkan pasti tidak ada faedahnya. Misalnya anakku, ada seseorang berada di tengah hutan dengan membawa 10 pedang Hindia dan beberapa senjata lainnya. Dia juga termasuk orang yang pemberani dan ahli dalam pertempuran. Dalam perjalanannya tiba-tiba ia dihadang oleh harimau besar yang sangat menakutkan. Jika sudah dalam keadaan seperti ini, bagaimana pendapatmu coba anak-anakku? Apakah senjata yang dibawanya itu bisa menghalau dan membunuh harimau yang akan menerkamnya bila tidak digunakan? Nah, tentu jelas tidak bisa. Namun ia harus menggunakan senjatanya jika ingin menghantau harimau yang akan menerkamnya. Demikian pula halnya bila seseorang telah membaca dan mempelajari 100.000 masalah ilmiah semisal, namun tidak mau mengamalkan, maka ilmunya itu tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada dirinya. Begitu pula jika seseorang sakit panas atau sakit kuning yang harus diobati dengan minum jamu 3. Jadi ada madu, ada jahe, ada telur dan juga labu. Kemudian ia tentu tidak akan sembuh dari penyakitnya kecuali dengan meminum 2 jenis
obat tersebut. Dikatakan dalam sebuah syair, jika kamu menimbang sampai 2000 kati arak dan kamu tidak meminumnya, maka kamu tidak akan mabuk, karena hanya menimbang saja. Gimana bisa memabukkan? Seandainya engkau telah membaca dan mempelajari ilmu selama 100 tahun dengan mengumpulkan 1000 kitab, semuanya tidak akan bisa mendatangkan rahmat Allah kepada dirimu kecuali dengan mengamalkannya. Sia-sia saja karena tidak bisa bermanfaat untuknya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang diusahakannya. Quran surah An-Najm ayat 39. Kemudian disebutkan dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya ia mengerjakan amal yang soleh. Disebutkan juga dalam surah At-Taubah, jazaa'an bima kanu yaksibun, sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Disebutkan juga dalam surah lain dalam Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah darinya. Demikian teman-temanku, jadi kalau kita punya sedikit ilmu, diamalkan supaya bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahul muwaffiq.